sih sebetulnya dermatitis atopik? Dermatitis itu radang pada derma, itis pada derma. Nah, lalu atopik, apa itu atopik? Atopik itu terkait dengan kondisi yang rentan alergi. Ya, jadi namanya atopik itu adalah rentan dengan alergi. Nah, ini sering disebut eksim atau eksim atopik. 80% anak dengan dermatitis atopik ada kecenderungan rinitis alergi, dan pada anak ketika dia masih menginjak anak maupun menginjak remaja sering ada muncul asma dan sebagainya. Ya. Apa penyebabnya? Etiologinya apa? Penyebabnya adalah imunologi, genetik, dan lingkungan. Ya. Kita bahas yang genetik dan lingkungan aja deh. Kalau ini kan ada pengukuran kadar eosinofil dan sebagainya, ya, imunoglobulin E. Nah, kita fokusnya pada ini jadi genetik sama lingkungan. Faktor paling kuat bila ayahnya atopik, maka 60% anaknya atopik. Bila ayah dan ibunya atopik, artinya ayah dan ibunya memiliki alergi apapun, ya, alergi apapun. Ya, ada yang alergi makanan, alergi telur, alergi apapun. Ya, pada ayah dan ibu pernah punya riwayat alergi dulu waktu kecil, ya, itu maka kalau ayah ibunya maka 80% akan menurun pada anaknya, pasti akan atopik juga. Nah, apalagi kalau ada kemudian ketika atopik ini kering kulitnya, ditambah kering kulitnya, maka alergen itu mudah sekali masuk. Ya, jadi kuncinya jangan sampai kering, ya. Jadi sudah tahu kan ya, alergen itu bisa masuk ketika posisi kulit dalam keadaan kering, ya, sehingga tidak rapat batu batanya tadi. Lingkungan, ada polusi udara, alergen, perubahan pola makan, ya, sosial ekonomi, kebersihan rumah dan sebagainya. Nah, itu berpengaruh. Bagaimana kita mendiagnosis adanya atopik dermatitis atau eksim tadi? Ya, ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum mendiagnosis, yaitu telusuri riwayat penyakit dahulunya gimana. Nah, kita tanya, ya, kita kepo-kepo. Apalagi kalau mau kasih terapi kan harus kepo-kepo dulu kan. Nah, kita sudah diajarkan waktu pelajaran di S1 maupun di profesi. Kapan gejala itu timbul? Berapa lama durasinya? Adakah perubahan tingkat keparahan? Kapan terjadinya lebih parah? Kapan lebih ringan kan gitu ya? Kondisinya bagaimana? Basah, kering, warnanya kemerahan atau bagaimana? Ya. Adakah pengaruh lain terhadap tidur, kerjaan, kemudian menjadi parah atau sembuh karena apa? Ya, terapi apa yang bisa menyembuhkan atau karena diet apa gitu ya? Apakah ada riwayat keluarga? Nah, ini penting ya, tanyakan riwayat keluarga yang alergi atau eksim atau yang lainnya. Ya. Adakah riwayat penggunaan obat? Ya, ini drug induced skin disorder. Nah, kita tanya, jangan lupa kita apoteker, kita harus tanyanya kita rekonsiliasi dulu. Ya, rekonsiliasi dulu. Lalu kriteria diagnosisnya ada pruritus, kemerahan, ditambah dengan 3 gejala ini di bawahnya atau lebih, minimal 3. Ya. Ada kemerahan, ya, jadi cara diagnosisnya gampang sekali. Ada kemerahan di beberapa tempat gitu ya. Tadi yang sudah saya tunjukkan ya, pada bayi itu ada yang di siku, lengan dan sebagainya, di bibir. Nah, ditambah dengan ini, riwayat dermatitis di wajah pada anak usia kurang dari 10 tahun, riwayat asma, ya, atau rinitis alergi, pilek yang nggak sembuh-sembuh gitu ya, anak atau keluarga tingkat 1 itu maksudnya bapak, ibu, itu tingkat 1. Ada riwayat serosis dalam setahun ini, ada nampak eksim, ya, pleksural, atau onset munculnya ruam pada usia di bawah 2 tahun. Nah, jika bukan dermatitis atopik, maka gejala yang muncul tadi dapat merupakan indikator kondisi penyakit lain. Kalau bukan atopik, itu aja deh. Ya. Lalu bagaimana terapi non farmakologi dulu? Ya, non farmakologi. Kita identifikasi dan eliminasi triggernya. Ya, triggernya apa? Ya, misalnya triggernya telur, makan telur, setiap makan telur kemudian menjadi merah misalnya, atau ganti susu yang apa punya apa misalnya. Kan kadang kita suka pakai ini anak saya tak kasih susu yang mahal gitu, tapi ternyata alergi. Wah, ternyata pakai SGM aja malah yang murah meriah malah nggak alergi ya, misalnya seperti itu. Kemudian kurangi frekuensi mandi dengan sabun yang mengiritasi. Jadi meskipun sudah dewasa, kalau menderita atopik dermatitis, pakailah sabun yang lunak. Yang lunak itu yang pakai baby itu loh. Apa baby itu mesti lunak itu. Ya. Insya Allah sabunnya lunak yang pakai baby. Demikian juga
nanti ya ini menghindari mencuci dengan deterjen dan pewangi yang keras. Deterjen yang lunak itu mereknya mesti belakangnya ada baby, apa baby gitu ya. Saya tidak menyebut merek, mohon maaf ya. Kecuali Cetaphil nanti. Gunakan air hangat ketika mandi. Hindari lap atau menggosok handuk yang digosok-gosok gitu ya. Gunakan handuk yang lembut, jangan digosok-gosok, ditempelkan air aja menyerap hasil mandi tadi ya. Dari mandi terus airnya mengeringkan airnya pakai ditempelin aja, jangan digosok-gosok. Kemudian, nah ini kuncinya, lembabkan kulit yang kering sesering mungkin setelah mandi. Ya, lembabkan, sering-sering pakai pelembab. Kalau dia masih bayi, ya kukunya dibikin pendek, kemudian kalau tidur pakai sarung tangan, kain. Ya. Kemudian gunakan katun, pakaiannya katun yang tidak alergik. Ya. Kemudian baju piyama juga dari bahan katun. Nah, gunakan pelembab sesering mungkin, minimal 2 kali sehari. Nah, ini algoritma terapinya. Ya, kita sering diajarkan algoritma ya. Ternyata untuk dermatitis atopik ini, algoritmanya yang paling penting adalah emolien atau pelembab. Sekali lagi pelembab, ya, karena pelembab itu akan menutup, ya, menutup tadi bangunan batu bata yang ternyata kering kebuka ini, ketika dikasih pelembab dia akan menutup. Ya. Apakah dengan menggunakan pelembab, kalau ada peradangan maka kasih kortikosteroid topikal, ya, steroid topikal. Kalau peradangannya merah banget pakai yang poten, ya, yang poten. Tapi kita harus yakinkan bahwa itu bukan karena jamur, karena kalau jamur maka steroid yang poten itu justru akan menimbulkan atau menumbuh suburkan jamur. Ya. Kalau ada infeksi jamur di bawahnya, maka gunakan steroid untuk menghilangkan kemerahannya, steroid yang low potensi, yang paling rendah potensinya. Kemudian diberi imunomodulator ya, inhibitor kalsinurin topikal, nanti obatnya saya sebutkan di belakang ya. Kemudian terapi pemeliharaannya yang persisten dan sering kambuh pakai kalsinurin topikal, selang-seling dengan kortikosteroid topikal. Nah, bila sering kambuh maka sudah nggak bisa diatasi ya pakai MTX ya, methotrexate, siklosporin. Nah, ini kita serahkan ke dokter kulit saja deh kalau yang seperti ini. Ya. Terapi tambahannya, hindari faktor pemicu, infeksi bakteri berikan antibiotika, apakah itu oral atau topikal, infeksi virus berikan antivirus, intervensi psikologis. Ini tabel ini jangan sampai lupa ya. Boleh Anda print tabel ini, kemudian dikasih di meja konseling apoteker Anda. Ya, ini jenis-jenis steroid yang sangat poten, ya, clobetasol 0,05, diflukortolon 0,3 dan halcinonid ya 0,1. Yang poten beclometason, betametason, ini ada betametason ada yang masuk poten, ada yang masuk moderate. Karena apa? Karena kadarnya ya. Kalau betametason 0,1% itu masuk poten, yang 0,025 dia masuk moderate. Ya. Flusinolon 0,025 dia masuk yang poten. Kalau flusinolon 0,00625 masuknya yang justru moderate. Flusinolon yang lebih kecil lagi kadarnya, ini maksudnya yang potensi ringan. Jadi flusinolon itu tergantung dari kadarnya. Ya. Yang di pasaran seringnya yang flusinolon yang 0,025 ini, ya, yang paling sering di pasaran. Triamcinolon itu masuk yang poten, jangan lupa. Hidrokortison, ya, hidrokortison itu ada seperti halnya flusinolon, tergantung dari kadarnya. Ya. Hidrokortison yang 1,0 itu yang moderate. Hidrokortison 0,1 itu yang potensinya ringan. Hidrokortison yang biasa, yang murah itu yang 0,1. Ya. Oke. Steroid topikal ini juga dibutuhkan ya, terutama untuk mengatasi kemerahannya itu ya, inflamasinya itu, untuk mempercepat berkurangnya inflamasi. Penggunaannya pada lesi yang tebal kita lebih dari 3 minggu. Tolong jangan menggunakan steroid ini lebih dari 3 minggu.
ya. Pada apa saja sebetulnya ya, steroid pada kulit, pada mata ya. Ada efek samping yang tidak bisa ditolerir. Pembawa dapat juga menjadi faktor penting ya, pilihan apakah salep, krim atau gel ya. Kalau salep itu untuk yang sangat kering ya, kulit yang sangat kering itu salep. Ya, kalau keringnya tidak terlalu kering, bisa pakai krim. Ya, kalau kulitnya masih basah, masih lembab, ya pakainya gel. Ya. Karena gel itu cepat sekali kering ya, sehingga tidak bisa menahan ini. Nanti di belakang akan saya sampaikan beberapa jenis emulien. Ya. Untuk kesediaan gel bermanfaat untuk area rambut yang berminyak, ya, berambut dan berminyak. Bila menggunakan pelembab, maka oleskan steroid dulu, baru di atasnya diberi pelembab. Pelembab itu terakhir. Ya, pelembab itu terakhir, melindungi di atasnya. Tujuan kombinasi ini mengurangi kebutuhan steroid ya, dan mempercepat kelembaban kulit. Imunomodulator, nah ini inhibitor kalsineurin, tacrolimus, pimecrolimus, ya. Ada salep, ya, yang ini salep tacrolimus 0,1% untuk dermatitis atopik sedang sampai parah yang tidak merespon dengan terapi lain. Dengan steroid saja nggak berhasil, steroid plus pelembab nggak berhasil, mulai naik ke tacrolimus. Ya, pimecrolimus 1% untuk ringan, ya, yang dermatitis atopik ringan, digunakan 2 kali sehari. Oke, nah saya mulai masuk pada moisturizer, pelembab. Ya, ternyata pelembab ini kalau kita baca di beberapa literatur itu ada 3 jenis, ya, jenis golongan pelembab. Ya. Ada yang namanya humectant. Humectant itu moisturizer absorber. Ya. Jadi dia mengabsorb kelembaban. Ya, sehingga nanti kegunaannya untuk apa nanti di belakang. Ya. Untuk ada jenis emulien. Ya, emulien. Dia sering disebut juga space filler, ya, pengisi. Ya, filler. Terus ada yang disebut oklusif. Dia moisturizer sealer. Dia pengikat, mengesil, ya, mengesil agar dia lembab. Nah, apa itu humectant, apa itu emulien, apa itu oklusif? Mari kita lihat. Humectant adalah bahan yang menyukai air, ya, yang melekat dan bertahan pada air. Bahan ini menarik air ke dalam sel kulit, ya, sehingga kulit tetap terhidrasi. Humectant alamiah adalah NMF, natural moisturizing factor. Apa itu contohnya? Asam amino urea. Ya, jadi kalau ada krim-krim urea, nah ini dia masuknya humectant, dia nyedot air. Gliserol, ya, sugar alkohol, ya, gliserol, sorbitol, kemudian madu, ya, molasses, putih dan kuning telur, ya, gel lidah buaya, seramid itu bisa masuk humectant, bisa masuk yang kemudian, ya. Alpha hidroksi acid, ya, glycolic acid atau lactic acid, gliserin, ya, hyaluronik acid dan sebagainya. Karakter humectant menarik kelembaban untuk semua jenis kulit, terutama kulit yang berminyak, ya, menarik air ke sel kulit, menjaga kulitnya tetap terhidrasi, mengikat air di kulit, membantu tetap di permukaan, menyerap dengan sangat cepat, konsistensinya sangat ringan, ya. Biasanya formulanya gel, ya, humectant itu formulanya gel. Kemudian emulien ini mengisi ruang, kan dia filler, ya, fungsinya filler, ya, mengisi ruang di antara sel kulit yang tidak punya lipid. Nah, ini kalau kulitnya kering tadi, ya, seperti yang dicontohkan gambar-gambar ini, emulien pilihannya, ya, memberikan efek kulit menjadi lembut, halus, ketika dan terhidrasi. Ya, emulien ini biasanya krim, ya, krim, oil in water, water in oil, gitu ya. Emulien itu bahan berbasis minyak, lebih ringan seperti silikon, ya, jojoba oil, sea butter, kemudian triglycerid, valine, ya, lanolin, seramid juga masuk di sini, ya, rosehip oil dan sebagainya. Nah, ini kalau ada komposisi ini, maka dia bisa kita golongkan dia emulien, ya, emulien karena dia berfungsi juga sebagai filler. Dia pasti bentuknya krim, ya, berbasis minyak yang ringan. Ya. Produk skincare yang difokuskan pada formula emulien, biasanya fish oil, ya. Fish oil ini fungsinya paling baik pada mature skin, sangat kering, ya, dan mengalami hidrasi yang membutuhkan kelembaban yang serius. Ini
Ini khusus untuk karena dia filler ya, filler dia memang mengisi ya, yang bolong-bolong tadi diisi sama dia. Ya. Nah, karakternya emollient mengisi ruangan yang kosong-kosong tadi, yang lubang-lubang tadi, cocok untuk jenis kulit normal dan kering atau kombinasi. Lipid dan minyak mengisi semua retakan pada kulit. Dia membantu menghaluskan permukaan kulit dan membantu memperbaiki melindungi kulit. Konsistensinya krim ya, dan lotion yang ringan. Ya, pada umumnya sering kan ya ibu-ibu, wanita-wanita membawa emollient yang bentuk krim. Nah, ini maksudnya dia emollient. Pelembab yang dalam bentuk krim maksudnya emollient. Dia berfungsi sebagai filler. Nah, yang terakhir oklusif. Oklusif ini zat berlemak yang membentuk pelindung fisik yang kedap air di atas kulit, mengunci kelembaban. Ya, dirancang untuk merendam kulit dalam kelembaban. Oklusif ini sifatnya berat, yang tidak direkomendasikan untuk tubuh dan tidak wajah. Biasanya lebih direkomendasikan untuk tubuh dan bukan pada wajah. Ya, kalau pada wajah kan sudah ada sebumnya ya, sebumnya. Maka yang terbaik yang emollient ya, yang filler. Kalau rusak-rusak dikit pakai filler. Kalau yang di tubuh itu biasanya dia tidak punya banyak kelenjar lemak, maka kelenjar lemaknya harus diisi dengan oklusif ini. Ya. Contohnya wax, ya wax. Kalau kita punya di pasar itu ada vaselin, ya vaselin. Ya. Vaselin itu termasuk di dalam oklusif, ya, menjebak itu white petrolatum, lanolin, vaselin dan sebagainya. Bahan oklusif ini yang paling baik adalah petrolatum. Ya, vaselin itu termasuk petrolatum. Memiliki reputasi buruk untuk menyumbat pori-pori yang sehingga menyebabkan jerawat. Tapi untuk tubuh, kulit-kulit yang di tubuh itu bagus sekali. Karakternya ngunci kelembaban, tetap untuk kondisi mature skin, dehidrasi, dan kulit yang sangat kering. Ya, oklusif ini memberi konsistensi yang lebih rich, ya, lebih tebal, ya, menghalangi permukaan penguapan air. Kalau kita lagi di daerah yang kering, contohnya kita pergi haji, pergi umroh di Arab yang kelembabannya sangat kering, di sana di Indonesia itu kelembaban 80%, di Arab kelembabannya 40, bahkan kurang. 40% bahkan kurang. Nah, itu sangat kering di sana. Itu vaselin seperti ini banyak sekali manfaatnya ya untuk mencegah kekeringan. Saya ada mendapatkan satu research ada artikel research ya, ada report ya, research report. Ini clinical efficacy of oligofruktan, kandungannya ada di Cetaphil ya, ada derma. Nah, ini dia mengurangi atopic dermatitis flare up itu kekambuhan ya, kekambuhan pada pasien Caucasian. Ophiopogon japonicus itu tanaman bentuknya kayak gini ya. Saya googling tadi, bentuknya kayak kucai ya, rumput kucai. Ini jenis-jenis keladi nih ya, rumput kucai perdu mungkin ya. Dia tanaman asli di daerah Cina dan Jepang ya. Nah, ekstrak Ophiopogon japonicus ini sering digunakan dalam traditional Chinese medicine (TCM) ya, untuk dermatitis atopik. Nah, ekstraknya yang aktif itu sudah ada yang mengisolasi yang di Eropa sana, oligofructans namanya. Dan merek dagangan di sana ada Resil gitu ya. Nah, ini ternyata hasil riset ini menurunkan secara signifikan frekuensi dan intensitas kekambuhan dari dermatitis atopik pada populasi Caucasian. Dan pakainya di sana dikembangkan ada skorat ya, skor untuk atopic dermatitis ya, ada skor indeks. Ya, itu ada inflamasi, ada ada 3 kriteria ya, ada inflamasi, ada nyeri, dan sebagainya. Nah, skorat indeks ini kemudian mengalami penurunan. Ini menggambarkan tingkat keparahan. Jadi ada skornya, sehingga riset ini sangat objektif ya, evidence based gitu ya, karena bisa turun signifikan skornya itu dan dianalisis secara statistik. Nah, ini mungkin yang terbaru dari Cetaphil ada kandungan ini ya, ekstrak Ophiopogon japonicus ini. Emollient sangat dibutuhkan ya oleh kulit kita. Ya. Apapun kondisi kulit kita, emollient harus
berikan. Saya sering pakai emolian kok. Tangan saya yang kering itu sering pakai emolian. Karena kita sering cuci tangan pakai alkohol, itu bikin rumah sakit itu, waduh, bikin kulit saya jadi kering banget. Nah, maka saya harus pakai emolian.